kesempatan untuk bertanya, dan tentunya juga ada souvenir cantik yang disiapkan oleh Bank Papua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baik, tema talk show kita sesuai dengan tema yang dipilih oleh GOW dalam Musda keempat, yaitu kepemimpinan perempuan masa depan. Kita ketahui bahwa kualitas hidup perempuan 10 tahun belakangan ini semakin baik. Nah, perempuan Indonesia memiliki sumber daya potensial yang akan semakin maju bila diberikan ruang-ruang yang besar sehingga bisa menampilkan jati dirinya dan eksistensinya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, sehingga perempuan akan menjadi mandiri dan tentunya menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan pembangunan bangsa. Dan tentunya semua perempuan yang tergabung dalam organisasi wanita yang ada di Kabupaten Merauke adalah representasi dari perempuan-perempuan hebat penggerak bangsa di tanah Animha. Mari kita beri tepuk tangan untuk para good women sekalian. Dan langsung saja kita akan mulai talk show ini. Yang pertama pada Ibu Bupati yang luar biasa, muda, energik, juga dengan latar belakang dari kalangan akademisi. Beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Musa Mus. Kita beri tepuk tangan. Wah, yang semangat ini Pak Rama juga ya. Karena beliau yang paling tampan ya. Oh, ada Bapak juga ya, nanti marah kita ya. Oke, baik. Untuk Ibu Imelda, ya, sebagai sosok figur perempuan yang tentunya akan menjadi panutan bagi semua perempuan yang ada di Kabupaten Merauke, dengan tugas dan tanggung jawab juga yang tidak kecil ya, tetapi cukup besar, sejalan dengan tanggung jawab Ibu sebagai penasehat dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK, tetapi juga sebagai pendamping di dalam keluarga. Nah, menurut Ibu terkait tentang perempuan dalam kepemimpinan di Kabupaten Merauke, bagaimana pandangan Ibu sehingga bisa memberikan satu spirit kepada kita semua sebagai perempuan-perempuan untuk terus bergerak dan maju, tidak hanya memimpin di luar tetapi juga di dalam keluarga. Kepada Ibu disilakan. Ya, baik, terima kasih Kakak Wilona. Kita siapa saja Kakak. Ketika kita berbicara mengenai peran perempuan, kalau saya secara pribadi bahwa ketika kita mau menjadi pemimpin, seorang perempuan ketika akan menjadi pemimpin, kita tidak usah tunggu bahwa kita harus jadi ketua PKK, kita harus jadi ketua GOW, kita harus jadi ibu lurah dan lain sebagainya. Seperti di sambutan saya tadi bahwa perempuan ketika dilahirkan itu Tuhan sudah memberikan dia punya talenta ya, kemampuan-kemampuan yang mana kemampuan-kemampuan ini tidak dimiliki oleh Adam. Seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi artinya apa? Kita cukup melaksanakan tugas dan peran kita. Artinya ketika kita sebagai istri, mari kita jalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri. Tetapi itu tidak membuat kita stuck di situ saja, tetapi kita bisa tetap di luar menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya kayak kita di organisasi wanita, mari ketika kita punya kapasitas, ketika kita punya kemampuan, kita gunakan itu. Mari kita jadi berkat bagi sesama, seperti itu. Iya, mari kita beri tepuk tangan. Singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk Ibu Eri Akib, iya, peran perempuan tidak lepas dari tanggung jawab di dalam rumah tangga juga. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap aktivitas para perempuan yang juga memberikan dirinya dalam sebuah organisasi? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Winona. Selamat siang ibu-ibu, semangat ya ibu-ibu. Saya mohon maaf Ibu Olvi nggak bisa hadir bersama dengan kita di siang hari ini karena beliau ada tugas yang tidak kalah pentingnya, sehingga beliau memandatkan ke saya. Mohon maaf ya Ibu.
Kalau pandangan kami terhadap ibu rumah tangga di dalam mengikuti organisasi, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sangat-sangat mendukung. Karena dengan mengikut organisasi, ibu semakin pemahamannya semakin, pengetahuan bertambah, keterampilan bertambah. Jadi malas kami dari Dinas Pemberdayaan selalu membentuk kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung supaya menyentuh juga ibu-ibu giat berorganisasi. Jadi kami sendiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan banyak ada beberapa kelompok yang kami bentuk ibu, kami bina yang di kampung-kampung supaya dapat menyentuh. Tetapi kami mohon juga kepada Ibu Ketua PKK supaya ibu-ibu di kampung juga dapat merasakan sama dengan ibu-ibu yang ada di kota, supaya ada organisasi-organisasi lain juga masuk sampai ke kampung-kampung, khususnya PKK di distrik supaya diaktifkan kembali ibu sampai ke kampung-kampung. Karena biasa kami turun, ibu PKK-nya tidak aktif, bukan di kota tidak aktif, dan banyak juga ibu-ibu distrik kan ibunya di sini juga tugas ibu. Jadi mungkin kalau ibunya di sini tugas, ada sekretaris distrik yang bisa mewakili ibu sektis yang bisa mewakili supaya PKK di kampung-kampung juga aktif. Karena banyak kegiatan kami yang turun di kampung, banyak kelompok-kelompok kami bentuk, organisasi-organisasi supaya terlibat juga. Jadi kami secara pribadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sangat mendukung keterlibatan ibu-ibu rumah tangga dalam mengikuti organisasi. Dengan kita berorganisasi, kita dapat menambah ilmu, menambah pengetahuan, keterampilan. Saya rasa dari kami itu saja ya Bu, makasih. Baik, terima kasih Ibu Eri Akip. Mari kita beri apresiasi untuk Ibu Imelda dan Ibu Eri Akip. Nah, saatnya kepada Bapak Ramadianto, Kepala Badan Kes Bangpol. Kepada Bapak, Pak Rama, bagaimana pendapat Bapak tentang perempuan ini yang semakin eksis bisa terlibat dalam pembangunan? Nah, ini peluang-peluang terbuka luas kepada perempuan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ini peluang atau ancaman ya Bapak? Silakan. Baik, saya berdiri saja ya. Iya. Yang saya hormati Ibu Penasihat GW dan seluruh Ketua GW dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Saya buka ini aja Kak Ibu, mohon izin. Ya. Tadi saya masuk sap kaki gemetar. Ya, saya bisa berhadapan dengan yang keras-keras, tapi saya dapat yang lembut-lembut nih, semacam lutut mau longgar ini. Begitu banyaknya ibu-ibu. Ya. Jadi saya punya adik manis, adik cantik terkasih ini menanyakan, saya susah jawab. Ya. Kalau saya jawab dari pemerintahan nanti 1 hari 1 bulan tidak bisa selesai. Nah, tapi kalau saya jawab saja pendapat saya dengan adanya seperti disampaikan oleh adik cantik saya ini, ada 2 saja. Laki-laki tanpa wanita. Apa? Tepuk tangan dulu yang jawab tadi. Tepuk tangan dulu. Tapi wanita tanpa laki-laki bisa? Bisa. Siapa yang bilang? Tepuk tangan yang bilang tadi. Ya. Iya. Tapi maaf, tidak menyinggung dalam masalah religi ya. Kita tidak ke situ. Benarkah tadi kata-katanya itu? Benar kan? Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita bicara masalah kemajuan dewasa ini, perempuan dengan laki-laki, mari kita buka statistik. Ini perempuan di dunia ini sudah hampir separuh lebih. Ketemu laki-laki pikir 2 kali juga mau bikin macam-macam. Nah, jadi kalau saya, adik manis, saya bilang adik manis pada cantik dia. Bagaimana perempuan itu ketika di luar pagar, dia bisa jadi berguna buat orang lain, dia bisa jadi sumber berkat buat orang lain. Ketika dia kembali masuk ke pagar, dia adalah sumber kehidupan anak-anaknya, dia adalah sumber cahaya bagi bahtera keluarganya. Tepuk tangan buat saya. Bisa lanjut?
Nah, ibu-ibu tahu, ya, kan kita tahu R.A. Kartini, pemimpin, dia pejuang wanita, ya kan? Kalau tidak ada mai tua itu, mungkin kita tidak bakal dapat seperti ini. Pakai bahasa kampung saja ya. Iya, belum tentu bisa duduk seperti ini. Pasti laki-laki semua duduk di situ. Lagunya Titi Puspa, wanita di. Stop sampai situ, jangan bilang dia pria. Nanti saya bisa lari keluar ini. Ya, tapi itu yang saya katakan tadi. Laki-laki tanpa wanita, saya tidak tahu jawabannya, terserah. Ya, tapi ada harus keseimbangan itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, memang saya lihat dengan adanya kepemimpinan perempuan masa depan ini, ada beberapa hal yang ibu perlu tahu. Saya banyak mengutip dari beberapa buku yang baca, lagu pun. Ibu-ibu tahu lagu Tanahku Papua? Tahu? Mohon izin, Bu. Ibu duduk saja. Bisa berdiri cepat? Berdiri sekarang. Ayo, bersama-sama saya nyanyikan lagu Tanahku Papua. Nanti ada syair di situ, saya bisa mengaitkan dengan ini. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Di sini. Ulangi, saya baru buat refrennya. Oke, di sini mungkin suara saya kurang bagus ya, tapi satu di sini, jangan di sana, kita di sini. 1, 2, 3. Di sini pulauku yang memuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Yang bagi suara bisa terus. Undang lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Kuat. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Saya teringat kata-katanya Pak Ki Hajar Dewantoro, kepemimpinan, trilogi kepemimpinan. Menurut bahasa Muyu bilang begini, Ing Ngarso Sung Tulodo, ya tahu? Bahasa Kenya yang kedua, Ing Madio Mangunkar Makarso. Yang terakhir, Turborio ini bahasa apa itu? Ya, Bapak do Ibu doang ini saja. Nah, 3 ini. Di depan memberikan contoh, di tengah menggerakkan, di belakang mendorong. Mari kita kaitkan dengan kepemimpinan yang sekarang seperti disampaikan oleh Ibu Penasihat dan dari Ibu Ari Hakim. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Kita punya ada lembah-lembah sini, gunung. Di Merauke ada? Ada. Coba sedikit kita pilih, muting sana. Jalan naik itu sudah. Sapu cucu bilang itu lembah, itu bukit. Penuh misteri. Misteri apa? Apa misterinya? Apa lagi? Misteri kehidupan. Satu contoh. Laki-laki kok boleh sombong? Segala macam marah bini kiri kanan. Ya toh? Pada saat mau laki-laki mau senang perempuan. Ya. Aduh adik, kok cantik. Zaman kita dulu ibu belum ada SMS, kita tulis surat. Ya toh? Ada namanya Komina di sini? Tidak ada ya? Dia tulis surat. Enggak, ini kanak-kanak kepemimpinan. Ku tulis surat ini di tengah malam yang dingin, ditemani oleh nyamuk-nyamuk yang gigit kakakku telinga. Ya, adik manis, engkau kupuja selalu dalam hatiku. Engkau manis bagaikan papai, anggur, dan nas juga bisa ngambon. Iya, kukirimkan surat ini melalui lembah-lembah, jurang-jurang, juga bukit-bukit dengan petawa Studio Hotel. Itu poker pun adik. Tepuk tangan buat saya dulu. Nah,
Artinya inilah ungkapan orang pada saat itu kita menggunakan sekarang menggunakan apa? Internet tuh bisa. Ya, pakai juga yang dulu bilang WA, Instagram, Facebook dan segala macam. Misteri apa sebenarnya seorang wanita ini bisa jadi pemimpin? Dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Tadi saya katakan ke depan, di luar pagar, dia harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi di rumah, dia ada cahaya kehidupan. Nah ini, tadi disampaikan, ini sangat susah ibu. Sangat susah. Karena perempuan ada yang tukang marah, ya toh, ada yang tukang tersenyum, ada yang tukang diam saja. Ini adalah karakter. Dulu saya jadi bagaimana caranya? Mungkin nanti pada pembahasan berikut kita sudah bisa tahu. Guru militer saya dulu, saya sempat mengikuti Wamil dulu. Dia katakan begini. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ciptakanlah 3 T. Ini sering laki-laki pakai pada saat dia, ini perempuan mudah-mudahan tidak ya. T yang pertama, ciptakanlah simpati. Bagaimana cerita simpati? Ya tahu? Aduh, bapak baru pulang, aduh satu suami yang ganteng ya, mari sudah, datang sini. Biar cuma air putih kasih. Laki-laki bilang, sama itu ini, biar dia pakai daster takaruan, tapi dia sahabat saya baik, tidak apa-apa. Ya tahu? Yang kedua, kalau dia di luar berikan berkat buat orang lain. Jadi seorang, ya, Bapak RT selamat siang, atau adik selamat siang, dari mana? Oh ya dari sekolah minggu, ya baik-baik. Dari mana mbak? Pengajian. Oh ya, ibu ini baik gitu ya. Di kantor kita punya staf, misalnya bu pemimpin atau di organisasi. Aduh dek, kau punya ketika ini bagus sekali ya. Hari ini kau bagus, padahal ini ketika takaruan ini, ya kan? Dek, ini ada sedikit gula-gula permen relaksa. Ciptakan simpati melalui hal-hal yang positif. Menyapa orang juga itu bisa. Aduh, ada perempuan kok hari ini kok manis sekali. Tapi kalau kok alis yang satu jangan macam kayak itu jadi naik kasih ke bawah kita tambah manis. Misalnya tahu? Iya, kita bicara. Atau aduh, adik kok masih bujang. Iyo, tar kok manis sekali sampai tapi leher itu gigit tawon kan ada gigit apa itu? Iya tahu? Maaf, ciptakan simpati dengan bertegur sapa. Itu adalah aplikasi dari Tut Uriandayani, Ingarto Sutulur, Ingar semua apa Ingimadio Makarso. Maklum tidak secampur lagi jadi. Nah, T yang berikut, ikatlah hati. Kenapa ikatlah hati? Seseorang ketika setelah diikat hatinya, contoh seperti ini. Sudah Bapak Rama saya yang datang. Sudah itu Bapak dia bicara banyak, saya mau sedikit. Suruh dia yang datang kasih materi di sini. Sudah diikat hati saya dengan DGW. Mungkin lo bisa pilih juga kepala dinas yang lain kan, ada cantik. Tapi kan pilih saya karena sudah ikat hati itu. Ya. Dan yang T yang berikut, rela mati. Rela mati artinya apa? Bukan mati diri, mati karakter, mati hati hanya untuk mengikuti kata-kata sang penakluk. Itu seorang pemimpin. 3 T ciptakan itu, ibu-ibu pasti bisa. Pemimpin entah di organisasi pemerintah maupun organisasi sosial. Karena kalau tidak, nanti kok bicara banyak apa? Seperti itu kadang-kadang. Nah begitu juga kalau di rumah tangga. Nah di rumah tangga, ya kadang-kadang ya kita semua ini pasti, apalagi laki-laki. Saya sendiri saya egois sekali. Kita tidak pikir pulang ini kita mau makan tapi itu capek ke apa orang laki-laki kan begitu kan? Betul ke tidak? Apalagi Kamis, sebentar malam, besok hari apa ya? Jumat ya? Nah itu. Nah, jangan ketawa bu. Capek hari Kamis sampai siang, malam lagi, Sunnah Rasul lagi, minta lagi, aduh ini lagi. Belum anak lain menangis lagi. Itulah hebatnya wanita. Itulah hebatnya wanita. Makanya kenapa saya katakan, seorang wanita kalau dia bisa bikin 3 T, laki-laki koleko. Ciptakanlah simpati, ikatlah hati, dan orang kan rela mati untuk dia. Jadi ibu-ibu mungkin ini agak sedikit landai saya punya ini. Saya ingat ada beberapa ustadz bilang itu kita gaspol, tapi ini belum. Ya, jadi sekali lagi gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri
misteri itu kita kuat dia bersama-sama. Ibu, saudara, saudari, pasti bisa. Terima kasih untuk sementara waktu. Ya, baik, kita sudah dengarkan pendapat dan pandangan terkait kepemimpinan perempuan dari ketiga narasumber kita. Nah, saatnya kepada ketiga narasumber, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada God Woman yang mungkin akan bertanya kepada ketiga narasumber kita. Ini satu kesempatan yang luar biasa untuk para perempuan hebat yang ada di ruangan ini, peserta Musda keempat Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Merauke. Nah, saatnya saya berikan kesempatan dan bagi yang bertanya akan disiapkan souvenir cantik persembahan dari Bank Papua. Oh ya, ada satu. Silakan Ibu. Sebutkan nama, mungkin perwakilan dari organisasi mana dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Saya memberikan pertanyaan kepada Ibu Penasehat. Mohon izin namanya Ibu ya. Nina Kaimudin, perwakilan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Nina Kaimudin, kepada saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya, running ya. Nanti sekalian dijawab ya Ibu. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Ibu Nina ditujukan kepada Ibu Imelda. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Good Woman, disilakan. Ya, saya percaya sekali ini satu kesempatan yang luar biasa. Oke, ya. Silahkan Ibu. Ya, jangan lupa nanti dari sayap kiri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi Budiningsih dari organisasi Al-Hidayah Kabupaten Merauke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ramadayanto. Begini Bapak, sebagai Goal Woman saat ini kita semakin maju dengan berbagai macam kegiatan di luar rumah. Contohnya saya misalnya, saya guru, saya juga rajin berorganisasi. Bagaimana Bapak sebagai seorang bapak dan seorang suami menanggapi kami sebagai seorang ibu yang aktif di luar rumah, tetapi kami tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kami dan juga kami tetap menjaga keluarga kami, anak-anak dan suami terutama. Jadi maksudnya kami itu Seimbangan tips ya Ibu ya? apa ya yang harus Bapak berikan kepada kami supaya nanti kami bisa menerapkan itu untuk keluarga kami, terutama kepada suami kami. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Kita beri tepuk Assalamualaikum tangan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada satu lagi penanya dari WKRI ya. Silakan Ibu. Ya, kita sudah punya 2 penanya. Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati. Dewasa ini dengan melihat aksi-aksi nyata dan juga lewat media-media yang ada, bahwa kualitas hidup perempuan dan juga dengan peran-perannya sudah sangat baik. Wanita adalah sumber daya potensial yang apabila diberi kesempatan akan maju dan meningkatkan kualitas secara mandiri dan akan menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa. Tadi dari narasumber Pak Ramadayanto mengatakan bahwa peran dari wanita dalam organisasi yaitu kita sebagai cahaya kehidupan, kita juga menjadi berkat bagi orang lain dan juga kita bagaimana bisa memimpin diri sendiri. Terkait dengan hal ini tentunya kita wanita-wanita hebat yang ada di ruangan ini lewat para narasumber yang ada, mohon kiat-kiat khusus atau kiat-kiat apa untuk menggebrak. Karena kita dalam hidup berorganisasi pada awalnya kita mau ikut serta, tetapi dalam realita perjalanan organisasi dari hari ke hari yang awalnya kita sangat semangat, lama-kelamaan akan surut dan mungkin dari yang sekian banyak orang akan berkurang. Nah,
lewat musda pada hari ini, marilah kita kaum-kaum wanita yang ada, wanita-wanita hebat ini, bagaimana cara menggebrak sehingga ke depan kita inginkan agar pemimpin wanita, pemimpin perempuan di masa depan, khususnya dalam organisasi wanita di Kabupaten Merauke, sangat luar biasa dan sangat hebat. Saya Marta Bayu Ayuni Wijaya, perwakilan dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Marta. Oke, mohon izin, masih ada satu lagi. Oke, ya. Iya, ini menunjukkan atensi yang luar biasa ya, Bapak Ibu narasumber. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari organisasi Forum Komunikasi Perempuan Papua Selatan. Di sini nama saya Oktaviana B. Enambaro. Di sini saya mau tanyakan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Selamat siang Ibu. Selama ini kami biasa dengar di berita bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah masuk ke dalam wilayah kampung-kampung. Terima kasih Bu. Yang di sini saya mau tanyakan, ketiga mereka yang di kampung sudah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang bagaimana perempuan memberanikan diri untuk kesehatan pribadi perempuan. Begini Ibu, kalau ketiga kami sudah bisa mendapatkan pengarahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, maka kami yang ada di Merauke ini sangat berterima kasih. Yang saya mau tanyakan, ketiga perempuan dari kampung-kampung ingin untuk menjadi kelompok atau ingin menjadi perempuan terkenal di kampung mereka. Bagaimana dengan misi pemberdayaan perempuan terhadap mendampingi mereka supaya ketika ada PKK, ada organisasi yang lain menuju ke kampung-kampung, pasti mereka dengan senang hati sudah siap. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Mama. Oke, nanti dirangkum kebetulan dari pemberdayaan perempuan dan penggerak PKK. Terakhir, ya silakan Mama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat bangga sekali, sangat luar biasa untuk hari ini. Kami semua perempuan-perempuan hebat bisa berkumpul hari ini dalam rangka kami berbicara tentang bagaimana perempuan masa depan. Saya sederhana saja. Nama saya Victoria Tresjawab. Saya ketua kelompok dari Putri Sanang. Jadi kami ini asosiasi kecil yang ada di pinggiran jalan ini. Kami di bawah perahu pemberdayaan perempuan. Dan mungkin yang saya mau sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian Ibu Ketua PKK, Kesbang, dan di sini ada mungkin asosiasi perempuan-perempuan yang memang juga peduli kepada kegiatan kelompok-kelompok yang ada di pinggiran jalan. Jadi kami ini bertiga. Kami ini dari swadaya lokal mandiri khusus perempuan Papua muatan lokal. Yang hasil kerajaan kami, kerajaan tangan, yang selalu datang mendampingi kami juga ada Kak Winona. Saya ingin supaya kami perempuan-perempuan Papua, khusus kami ini, tadi dibilang untuk perempuan masa depan. Kami ini ingin supaya ada satu legalitas khusus. Kami tadi diundang oleh pemeran, kami sangat bingung, kami tadi tanya-tanya juga. Kami dikasih undangan. Tapi kami ingin menyampaikan, kami punya aspirasi yang kami inginkan. Bagaimana manusia memanusiakan manusia. Kami juga ingin dimanusiakan oleh teman-teman kami, perempuan-perempuan Papua, perempuan-perempuan Indonesia lain yang ada di Papua sini, lewat GOW, lewat organisasi. Kebetulan sekarang gabungan organisasi perempuan. Kami ingin gabung supaya kami juga bisa mendapatkan respon dari pemerintah. Bagaimana kita mau jalan kalau tidak ada dukungan, ada pendampingan. Kami semua tadi Ibu Ketua PKK bilang kami sejak lahir sudah punya talenta. Kami punya kemampuan. Tapi zaman sekarang kami harus punya dukungan.
Biar kami juga bisa bersaing dengan perempuan-perempuan Papua Indonesia lain yang ada di tanah Papua sini. Kami sangat menginginkan. Kami juga bisa. Cuma tidak diberikan kesempatan. Terus kami selalu datang, tapi solusinya seperti apa? Solusi untuk kami perempuan-perempuan Papua. Saya garis bawah tadi saudara saya ada sampaikan. Itu di kampung, kami yang di pinggir jalan ini bagaimana? Besok itu pon, tadi bicara banyak tentang pon. Kami bisa jahit, kami bisa anyam, kami bisa bikin sepatu tuh jadi. Saya tidak bawa contoh tuh, saya bisa anyam-anyam. Kebetulan kami juga bisa bikin apa saja. Kemarin kami sama-sama ke PT Biabio. Kami dikontrak lewat pemberdayaan perempuan. Tapi bagaimana selanjutnya? Kami bisa lihat, tapi kami minta dukungan. Kami minta dukungan dari pemerintah. Tolong perhatikan kita. Fasilitasi kita juga ada. Begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Bupati yang terhormat, Sapu Adik, tolong kakak-kakak dong di pinggiran jalan ini. Kami bersyukur kepada pemberdayaan perempuan di Sukostobo ini ada perempuan Papua orang. Tapi bagaimana dukungan? Kami juga minta pemberdayaan, masukkan kami dalam organisasi gawe supaya kami juga bisa eksis. Terima kasih waktu saya berikan. Ya, terima kasih untuk para good woman, luar biasa sekali. Dan tentunya wadah hari ini adalah tempat yang tepat untuk kita berkarya. Tepuk tangan untuk kita semua good woman. Dan saatnya saya akan berikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk merespon semua pertanyaan yang ditujukan kepada ketiga narasumber sesuai dengan porsi pertanyaan. Ya, mohon izin yang pertama disilahkan kepada Ibu Imelda untuk merespon. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih. Saya coba akan merespon tadi giat ya, apa yang dilakukan oleh kita good woman. Yang pertama, di sini mungkin saya akan memberikan 3 giat. Yang pertama adalah kita sebagai perempuan, yang pertama kita ini harus memahami kemampuan kapasitas diri kita ini seperti apa. Artinya, kita ini harus tahu kita ini punya kemampuan dalam bidang apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa kita memiliki kapasitas ataupun kemampuan, langkah selanjutnya adalah kita harus mengembangkan. Jangan sampai kita sudah tahu kita punya kemampuan, tetapi kita tidak kembangkan. Seperti tadi kayak kakak sampaikan ya, bahwa ada begitu banyak kemampuan-kemampuan yang kakak mereka punya. Ya, mari nanti bisa kita sama-sama ya, kita duduk, kita bicara. Kakak dorong ini sekaligus ya. Kakak mereka ini mau bagaimana, bikin seperti apa, datang duduk bicara seperti itu. Saya punya kantor PKK terbuka kakak. Ya, kakak boleh datang bicara. Apalagi kita sama-sama Kelurahan Karangindah seperti itu. Dengan kakak tadi bicara seolah-olah kayak kita baru tidak kenal, padahal kita baku tegur selalu. Jadi silakan datang, pintu terbuka ngomong. Kakak mau apa, mau bikin apa, saya pasti bantu. Kemudian itu giat kedua, selain mengembangkan, yang berikut adalah berdampak. Berdampak di sini yang saya maksudkan, ketika kita punya kemampuan tadi, jangan itu hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita ada di lingkungan, contohnya, misalnya saya ini bisa membuat anyam-anyaman. Kita sudah pikir, oke, sudah mau pon. Oke, berarti saya bantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kalau kakak cuma datang untuk bilang, ayo kok bantu kita. Benang dulu, saya kasih kakak, itu tidak masalah. Saya tidak tunggu uang dari pemerintah, saya kasih pakai saya punya uang pribadi. Mungkin seperti itu giat ya yang pertama. Artinya bahwa kita harus memahami kita punya kemampuan diri. Ketika kita memahami kemampuan yang kita miliki, yang kedua kita harus kembangkan. Setelah kita kembangkan, kita harus menjadi dampak, menjadi berkat atas setiap kemampuan yang kita punya. Itu saja, makasih. Ya, terima kasih Ibu Imelda. Kesempatan kedua kepada Ibu Eri Akib. Baik, terima kasih kepada Ibu dari organisasi Papua Selatan ya. Memang kami dari pemberdayaan perempuan sering turun ke kampung-kampung. Kelemahan kami karena pendampingan di kampung itu kurang Ibu. Makanya saya minta bantuan, kita kerjasama dengan Ibu Ketua PKK. Karena kami tidak punya cukup tenaga untuk mendampingi terus di kampung. Misalnya kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan, kan harus didampingi terus Ibu. Tapi karena Ibu PKK kampung kadang tidak aktif, terus tenaga juga kami di lapangan tidak ada.
kecuali tenaga di 25 kampung KB itu ada petugas khusus, ada petugas PLKB kami, ada PPKBD kami yang mendampingi masyarakat. Tetapi kami belum bisa menjangkau di 190 kampung. Baru kampung pencontohan, kami ada punya kampung pendampingan 25 kampung KB, itu ada petugasnya di situ juga Ibu. Jadi untuk kampung-kampung yang belum terjangkau, nanti kami minta tolong juga dengan Ibu Ketua PKK, kami kerjasama supaya di sana bisa ada pendampingan juga Ibu. Terus yang kedua, Ibu, yang kami punya binaan ada 33 kelompok Ibu di sini, karena kemarin masih di bidangnya Ibu Rini. Memang mereka kasihan yang jual-jualan di pinggir, bahkan ada 5 kelompok yang kami ambil untuk menjual di depan kantor. Kami buatkan tempat jualan di situ untuk persiapan PON nanti Ibu. Jadi pas di pinggir jalan di depan kantor Pemuda Perempuan, di depan kantor Kesbangpol juga. Di situ juga kami hanya bisa untuk 5 kelompok, sedangkan mereka ada 33 kelompok, tapi mereka berpencar juga Ibu. Jadi kami mohon juga dukungan Ibu, nanti kita kerjasama Ibu. Ya, saya rasa itu aja Bu ya, makasih. Ya, baik, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan PKK. Jadi begini Ibu-Ibu, saya ini sebenarnya kalau boleh tanya ke saya punya anggota PKK, saya sebenarnya sudah gatal sekali mau pergi turun ke kampung-kampung, seperti itu. Ya. Saya itu sudah ingin sekali pergi ke kampung, tetapi yang pertama kami untuk periode ini kami tidak dianggarkan sama sekali, sehingga kami masih menunggu seperti itu. Saya ini kegiatan sampai saya nekat-nekat karena saking gatalnya, ini bahasa kasarnya, mau layani masyarakat, mau sentuh masyarakat, saya itu pakai uang saya sendiri. Makanya tadi saya katakan ke kakak, kalau kakak semua mau bikin anyaman kakak mau bikin apa, kakak terus sampai tunggu-tunggu pemerintah lama-lama. Di sana saya juga kadang jengkel sebenarnya, seperti itu. Datang ketemu saya, kalau mungkin untuk hal-hal kecil, itu saya pasti akan membantu, seperti itu pasti. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan PON. Kenapa saya ini belum bersuara? Karena kebetulan saya ini masuk di dalam kepengurusan untuk PON. Kita ini masih belum jelas Ibu-Ibu. Kalau misalnya pemasaran, kita nih misalnya untuk promosi ibu-ibu punya tas, ibu-ibu punya gantungan kunci. Apakah itu besok nanti diakomodir? Apakah itu nanti masuk standar bahwa ini yang nanti akan dijadikan? Sehingga jangan nanti jadinya sia-sia seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting adalah, saya mohon maaf ya, ini kalau ngomong memang berapi-api ya. Kemudian yang kedua, anggarannya saja ini belum jelas. Kemarin kami dengan Pak Sekda, kami ada Bapak juga ya, kita sampai mau baku lempar dengan kursi ya, mau walk out. Karena apa? Anggaran dari Subda untuk turun ke sini masih belum jelas. Sekarang ini lagi apa Pak bahasanya? Belum lagi break dulu, belum ada kesepakatan sama sekali. Seperti itu. Kemudian untuk tempat-tempat, waktu itu saja saya sudah berusaha, saya sudah bantu mama-mama dorang. Itu sebelum saya jadi ibu bupati, apalagi kalau saya jadi ibu bupati. Seperti itu. Saya sudah bantu ibu-ibu mereka di sana ya, mereka punya tempat-tempat jualan itu saya sudah buat dan sangat bagus, lebih bagus dari pemerintahan sebelumnya. Saya berani jamin. Jadi begitu Ibu ya, kakak-kakak semua, kakak, ibu-ibu, artinya bahwa kami siap mendukung. Kemudian kalau dari segi PKK kami mohon tunggu. Kemudian untuk ibu-ibu PKK kami juga ini harus tunggu. Kita tidak mungkin melakukan pendobolan. Kita harus tunggu Bapak Bupati lantik dulu. 6 bulan setelah dilantik kan Bapak Bupati harus melantik distrik-distrik yang baru, supaya kami juga ini tidak terjadi pemborosan biaya. Kalau kami sekarang panas-panas turun, kaget-kaget nanti diganti lagi ibu ketua distriknya, kami turun ulang lagi seperti itu. Jadi mohon kesabarannya. Dan yang pasti saya mohon dukungannya supaya kita semua sama-sama. Karena kami PKK tidak bisa sendiri tanpa kalian semua. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi semua ada prosesnya ya, good woman. Dan kita tinggal mengikuti saja. Pasti perhatian dan dukungan dari pemerintah itu akan diberikan. Buktinya penyelenggaraan Musda keempat Gabungan Organisasi Wanita boleh berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk Pemda. Nah, sekarang saatnya yang paling ganteng juga akan merespon. Setuju ya Bapak Ibu lagi ya. Setuju ya Ibu-ibu ya? Iya, oke. Kepada Bapak yang selalu. Baik, saya berdiri ya. Kalau tadi Ibu Bupati agak semangat, saya kasih slow sedikit. Mungkin yang saya cuma menambahkan satu saudara perempuan ini dengan satu adik yang cantik tadi juga itu. Begini, kucuran dana itu bisa diberikan, tapi harus jelas
siapa penerimanya. Nah, agar supaya jelas penerimanya harus mengikuti alur prosedur. Jadi masuk di organisasi. Legalitasnya pemerintah memberikan bantuan bukan orang per orang kalau secara umum, tapi melalui organisasi. Saya sependapat tadi masuk ke langsung ke sebelah kanan saya. Ya, saya pikir itu. Dan mengenai pembinaan tadi, saya minta gini, di case Bang Pol itu memang kami punya tugas untuk melakukan pembinaan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan sampai organisasi politik. Cuman dengan adanya orde reformasi sekarang ada pembatasan-pembatasan dalam memberikan pembinaan. Nah, cukup kalau untuk di daerah kami memberikan surat keterangan. Ya, surat keterangan yang kami buat sehingga organisasi yang bersangkutan sah adanya. Mungkin dengan kesempatan ini juga nanti kepada yang terpilih segera melapor ke kita. Jadi jangan sampai GOW yang lalu masih terdaftar di kami. Ya, semua organisasi kemasyarakatan, mohon maaf, wajib hukumnya untuk didaftarkan ke pemerintah melalui case Bang Pol. Nah, bagaimana jalur pembinaannya nanti disesuaikan dengan jalur pembinaan dari pusat sampai ke daerah. Yang mengenai dana tadi mungkin sama disampaikan oleh Ibu Penasehat. Ya, kita memang tidak semena-mena memberikan seperti itu pemerintah. Tapi ada prosedurnya. Kecuali Pak Bupati mempunyai diskresi sendiri. Tapi kami yang lain, pembantu-pembantu Bupati ini harus melalui prosedur. Begitu juga dengan dari pemberdayaan perempuan. Semangat tinggi, semuanya tinggi, kita harus lihat out yang tersedia. Ya, nah, jadi tadi saya berikan apresiasi buat Ibu Penasehat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mari kita berdoa buat bupati kita sehingga keadaan keuangan kita bisa normal kembali, tanda petik. Amin. Amin. Nah, yang terakhir saya berikan ya jawaban ini agak susah ini. Usia saya sekarang sudah 56 tahun. Tinggal saya mengawal Bapak Bupati 4 tahun, saya juga pensiun. Anak saya 2. Alhamdulillah puji Tuhan. Anak saya hampir kasih jodoh dengan ibu yang di sebelah sana. Hampir. Anak saya 2 dokter, dua-duanya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah jadi TT. Saya sudah jadi opa. Anak saya punya cucu 1, anak saya yang di asmat punya. Jadi, nah tidak tahu kita ini orang mana, saya tidak tahu. Nah anak yang kedua dokter juga. Pengalaman saya sebelum saya jawab, pengalaman hidup saya juga nih sangat susah. Ya susah, semua orang hidup tidak ada yang tidak susah. Pahit manisnya kehidupan ini kan kita sama kita yang tahu. Terkadang ada bahasa agak sedikit porno. Segala sesuatu bisa diselesaikan di atas tempat tidur. Kenapa begitu? Ya pada saat kita tidur kan bisa. Pace, kenapa tadi kau marah-marah saya? Habis Pace kau saya datang kemari baru kau tinggal pakai baju yang itu saja. Nanti Pace bilang, habis kau terkasih uang untuk beli baju kok. Kau tinggal enak kiri kanan baku marah. Terakhir ibu bilang, kau jago apa? Hah? Kau jago apa? Kau cuma 1 kali melalui penderitaan. Apa? Saat kau sunat. Tapi saya berulang-ulang kali. Kau tak mau tukar sudah. Laki-laki dia mau ya kok. Nah intinya dari cerita saya ini yang pertama, maaf karena kita dari Muslim, tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Yang kedua, jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Biasa kita laki-laki nih, ya, kepercayaan bilang, alasan mau padahal cuma putar, alasan mau cuci mata saja. Penjual rokok ada dekat situ, macam sampai beli rokok pada putar jauh sana ya. Beli. Itu kepercayaan setidaknya. Ya kan? Ibu juga ketika cuci pakaian, cuci, ada uang 100.000 nih, ada amplop, angkat, tak, simpan. Padahal ini Pak itu punya lupa untuk kasihnya pada buah, lupa di saku. Kok dapat ya? Pak itu tanya, aduh saya uang di mana ya? Pak itu bilang, tidak tahu. Baku marah sampai tadi bilang, kok biji mata buka yang tadi kau makan saya itu dari situ.
Tidak ada keterbukaan. Bukan. Saya kasih uang kemarin, kau kasih kemana? Diam-diam. Padahal Maita su kirim dia adik laki-laki yang kuliah. Kirim. Kau ini tinggal perhatikan kau orang-orang, kau perhatikan siapa orang. Harus ada keterbukaan. Ya tahu. Bapak, ada uang sedikit ini, saya kirim buat kau punya saudara perempuan, yang ini buat siapa adik. Aman. Nah. Kau kenapa kasih orang? Kenapa kau kasih ini? Kita ada hidup setengah mati begini. Padahal aja. Ingat, apalagi kalau kasih orang tua, kita marah-marah. Marah laki-laki itu kalau bisa marah. Nah, kalaupun laki-laki kasih dia mama, kalau sampai ibu-ibu marah, ibu-ibu juga ingat. Ketika seorang suami itu, dia masih disusui oleh ibunya, sakit. Ya kan? Ketika dibesarkan, diajar bicara, diajar sholat, diajar semua. Ketika nikah, berkeluarga, yang terima gajinya siapa? Yang jawab ibu-ibu ya. Ketika seorang suami kasih dia punya ibu, pasti banyak yang marah ini. Ibu dalam hati, itu ada setengah mati itu kiriman kopi kasih kau ke mama lagi. Ada toh? Mengaku saja, untuk besok bukan hari Minggu, besok hari Jumat. Ada keterbukaan. Betul ya? Mama kita kan seorang perempuan, betul ke tidak? Dia kasih. Besok kalau ibu-ibu punya anak, baru tiba-tiba ibu punya anak kasih ibu uang apa, mau kasih buat dia pemain itu marah, kira-kira sakit hati ke tidak? Nah, ada keterbukaan. Gaji istri adalah istri punya. Gaji suami adalah istri punya. Tepuk tangan buat saya. Syukur Tuhan tak mama itu memang sudah peranakan kei lagi, jadi ya sampai sekarang saya berikan contoh buat kita semua. Sampai sekarang saya tidak tahu saya gaji. Saya ATM juga tertusap, itu yang pegang. Dari saya mulai calon pegawai. Ya, yang lain. Mohon maaf, ini saya cerita. Saya bilang, Mace, yang ada dalam daftar gaji saya kasih koin. Tapi yang di luar jangan kau minta, karena besok-besok saya tidak di situ lagi. Mana uang yang itu? Kok gila kah? Saya tidak di situ lagi. Mohon itu diterima. Karena Pak itu tidak mungkin. Mama kasih uang dulu, kenapa saya ada tamu dari Jakarta ngajak dia makan bakso, kupu enak itu, iya kan? Betul kan tidak? Nah sama juga istri. Kok dari mana baru uang kemarin? Pak, saya ini punya kolega. Oh iya, saya punya kolega, saya punya semua. Berarti harus keterbukaan. Kenapa? Ibu bekerja di luar, di rumah juga sebagai ya keterbukaan. Dan yang berikut, jaga akhlak, saya pikir kita semua tahu. Dan komunikasi sama suami. Pak itu baca, saya sekarang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Saya ada urus ini dorang ini kelompok pinggiran yang dorang mau urus dompu ini. Sampai jam berapa? Tidak bisa, mungkin sampai siang. Kalau kau makan siang, kau makan sudah. Saya sudah siap itu kangkung tumis, ada ayam goreng, ada ikan asin di situ. Kau pulang tinggal makan. Oh iya sudah. Tapi kalau ini, kau pulang dari mana? Kau biji mata kau tahu saya ini sekarang jabatan ada ini, iya kan? Saya suka kepala bidang atau saya suka kepala seksi. Kau mau tanya-tanya apa? Ini kau bikin secara pemarah sama bos. Ini kerja sampai sore nih. Oh iya sudah. Tapi jangan seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama, jaga komunikasi, jaga akhlak, keterbukaan, dirikanlah sholat atau kita berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Benang merah yang bisa kita ambil dari talk show kita terkait dengan kepemimpinan perempuan di masa depan. Antara lain bagaimana kita sebagai perempuan bisa menganalisis diri kita terkait dengan kelebihan, mungkin juga kekurangan, peluang, kesempatan yang bisa kita kembangkan. Kemudian bagaimana hidup kita juga bisa berdampak tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk masyarakat. Nah, agar bisa berdampak bagi masyarakat, banyak cara yang kita bisa lalui. Salah satunya melalui organisasi yang bisa mewadahi segenap aktivitas perempuan, dan di organisasilah kita belajar tentang kepemimpinan. Dan yang terakhir,
Terima kasih untuk para good women sekalian, luar biasa. Karena kita boleh ada dan berdampak untuk orang lain, terutama untuk bangsa dan negara dan Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Ada hadiah cangkir dari Bank Papua, dan juga untuk 5 penanya disediakan 5 souvenir cantik dari Bank Papua. Demikian program talkshow kita dalam rangkaian musyawarah daerah keempat Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Merauke. Saya Winona undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan tetap semangat untuk kita semua. Ya, selamat siang dan jangan kemana-mana. Masih tetap dalam rangkaian agenda musyawarah daerah keempat di siang hari ini hingga sore hari nanti. Ya, kita akan memberikan dari ketua panitia, mungkin bisa menyerahkan souvenir dari ibu ketua GOW juga, iya, yang ada di meja, iya, iya, oh iya, iya, Bu Rina, iya untuk yang tiga narasumber kita. Oke, silakan. Iya, sekali lagi terima kasih untuk Bank Papua yang sudah mendukung kegiatan musyawarah daerah ini dengan souvenir sebuah cangkir yang disediakan. Ya, memang sederhana, tetapi cangkir ini bisa digunakan untuk banyak makna. Oke, kita foto bersama dulu. Ya, tidak foto dulu kan? Baik, terima kasih untuk bersamaan kita. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Siapa punya? Mau taruh